Selamat datang di channel Belajar SolidWorks ya. Di video tutorial kali ini saya akan membuat sebuah tutorial membuat sebuah tinut ya. Di sini saya mendapatkan sebuah referensi seperti ini, referensi gambar dan ukuran. Dan saya sudah membuat dua variasi tinut ya. Pertama, tinut yang saya buat itu adalah tinut dengan ulir M4 ya. Lalu yang kedua, tinut dengan ulir M5 gitu ya. Selanjutnya saya akan coba ya, untuk di assembly saya akan pilih new di sini ya, pilih assembly. Lalu saya akan pilih tinut M4 sini. Nah, pertama saya akan masukkan M4-nya di sini. Lalu saya akan insert lagi, pilih ini, pilih M5. Saya akan masukkan di sini. Oke, di sini sudah terlihat ya untuk ukuran daripada tinutnya gitu ya. Oke, langsung aja ke video tutorialnya. Pertama, saya akan buat dulu sebuah equation ya, seperti biasanya. Saya akan klik kanan di sini, pilih hidden tree item, pilih equation, pilih manage equation. Nah, sebelum saya masukkan global variabelnya, saya akan mencari tahu dulu titik mana aja yang akan saya masukkan ya. Jadi di sini ada untuk panjang 5.98 ya, saya akan tandain sebagai dimension A ya. Lalu ada 10.30, jadi saya tandain sebagai dimension B. Nah, selanjutnya ada ukuran 6 ini ya, 6 mili sini saya akan tandain sebagai dimension C. Lalu selanjutnya ada 4.94, jadi saya akan tandain sebagai dimension D. Lalu selanjutnya ada 3.44 ya, saya akan tandain sebagai dimension E. Lalu ada M4 ya, di sini juga sama ada M5 ya. Di sini saya akan tandain sebagai dimension F. Oke. Untuk yang lainnya saya akan biarkan dulu ya. Jadi saya akan masukkan dulu untuk data-data yang ini. Pertama, global variabelnya saya akan masukkan A ya. Pilih tab, lalu masukkan ukurannya ya. Saya akan masukkan 5.98 tab. Selanjutnya dimension B saya akan masukkan 10.30. Lalu ada dimension C 6. Ada dimension D yaitu 4.94 ya. Lalu ada dimension E 3.44. Ada dimension F. Di sini karena tulisannya M4 ya, jadi saya akan tulis aja 4. Oke, selanjutnya ya, karena ini sudah selesai kita input, saya akan pilih oke. Nah, untuk awal saya akan menggambar di right plane dulu ya. Saya akan klik di right plane, pilih sketch. Pertama saya akan menggambar yang ini dulu ya untuk profil ini, tetapi saya akan memuat profil yang satu ini gitu ya. Oke, saya akan pilih midpoint line. Saya akan klik titik origin sini. Saya akan buat garis vertikal. Lalu di sini saya akan langsung berikan ukuran ya. Karena ini kan panjang total ya. Saya akan masukkan dimension B. Jadi sketch satunya ini saya akan tulis B. Untuk ukurannya saya akan tulis sama dengan global variable yang B. Pilih OK. Klik kanan, pilih select. Nah, untuk garis ini saya akan ubah sebagai garis konstruksi. Pilih OK. Selanjutnya saya akan buat sebuah garis center line ya ke atas ini.
Saya akan expand di sini, pilih center line. Saya akan mulai dari titik origin sini, saya akan buat menjadi garis horizontal. Nah, saya akan langsung berikan ukuran. Nah, ukuran ini saya akan masukkan ukuran dimension D. Jadi untuk D1 ini saya akan ubah namanya menjadi D. Lalu untuk ukurannya saya akan masukkan sama dengan global variable D. Pilih OK. Selanjutnya saya akan buat dimension E ya. Jadi saya akan pilih poin di sini. Saya akan klik di sini. Klik kanan, pilih select, langsung berikan ukuran ya. Dari poin ini ke endpoint ini. Nah, untuk sketch D1-nya saya akan ubah menjadi E. Lalu untuk ukurannya saya akan masukkan 3.44. Enter. Oh, maaf, saya akan langsung masukkan ukuran sama dengan global variable, pilih E. Oke. Selanjutnya saya akan membuat sebuah midpoint line ya. Saya akan pilih midpoint line di sini. Lalu saya akan mulai menggambar dari endpoint sini ya, ataupun dari titik E sini. Saya akan tarik garis menjadi garis vertikal. Klik kanan, pilih select. Lalu untuk garis ini ya saya akan berikan sebuah ukuran. Saya akan berikan sama dengan global variable. Lalu saya akan pilih global variable B. Nah, ininya sama, saya akan buat menjadi B. Pilih OK. Oke, nah karena ini sketsanya nggak bisa diubah ya, menjadi D1 aja. Saya akan ubah aja untuk variabelnya. Saya akan pilih ulang ya garis ini. Lalu saya akan ketikkan sama dengan, saya akan klik di dimension ini ya. Lalu pilih save. Klik kanan, pilih select. Lalu selanjutnya saya akan membuat sebuah poin di sini ya. Tetapi sebelum saya menggambar sebuah poin, saya akan membuat sebuah alur garisnya dulu. Saya akan pilih line. Saya akan mulai menggambar dari endpoint sini. Saya akan buat garisnya itu asal dulu ya, seperti ini. Lalu saya akan langsung berikan ukuran. Saya akan pilih garis ini. Nah, untuk ukuran garis ini, itu saya akan buat sebagai nilai presentasi dari 3.44 ini ya. Nah, saya akan mengambil 30% dari nilai 3,44 mm ini gitu ya. Jadi saya akan buat sebuah rumusan sama dengan tambah simbol kurung buka. Lalu saya akan arahkan ke global variable. Nah, karena 3,44 adalah global variable E, jadi saya akan masukkan E di sini. Lalu selanjutnya saya akan kalikan ya, tambahkan simbol bintang 30. Lalu tambahkan kurung tutup, tambahkan garis miring, tuliskan 100. Ya, pilih OK. Ya, maka di sini sudah terlihat ya untuk ukurannya. Lalu saya akan berikan sudut di sini ya ke garis ini. Nah, di sini saya akan berikan sudut 135. Enter. Ya, karena di sini nggak ada keterangan ya untuk sudutnya, jadi saya asal aja. Yang penting hampir-hampir mirip gitu ya. Klik kanan, pilih select. Lalu selanjutnya saya akan menghubungkan endpoint sini ke titik originnya. Saya akan pilih line. Klik endpoint sini, lalu hubungkan ke titik origin. Klik kanan, pilih select. Lalu selanjutnya saya akan pilih mirror. Ya. Lalu saya akan klik garis ini ya untuk seleksi beberapa garis untuk di mirroring. Nah, untuk mirror about-nya saya akan pilih center line ini. Pilih OK.
Oke, untuk profilnya ini sudah jadi ya. Jadi saya akan pergi ke fitur, pilih extrude boss untuk membuat garis 2 dimensi tadi menjadi garis 3 dimensi ya. Saya akan expand di sini, pilih mid plane ya, agar nanti untuk right plane-nya itu tetap berada di tengah model 3 dimensi yang kita buat gitu ya. Nah, untuk depth-nya saya akan berikan rumusan sama dengan global variable. Nah, di sini kita lihat ya, untuk depth-nya itu adalah dimension A. Jadi saya akan pilih A. Pilih OK. Save. Nah, selanjutnya saya akan buat sebuah sketsa di face ini ya. Saya akan pilih face ini, lalu pilih sketch ya. Nah, selanjutnya saya akan membuat sebuah lingkaran terlebih dahulu ya dengan dimension C di sini. Saya akan pilih circle. Saya akan pilih titik origin sini. Saya akan buat asal dulu ya di sini. Klik kanan, pilih select. Lalu saya akan berikan ukuran. Nah, di sini sketsanya saya akan buat ataupun saya akan ubah ya. Saya akan ketikkan C dan saya akan berikan sebuah ukuran sama dengan global variable C. Pilih OK. Ya, selanjutnya saya akan buat sketsa lingkaran ini menjadi garis konstruksi. Selanjutnya saya akan buat sebuah garis ya, karena di sini dari endpoint sini menyentuh edge sini ya. Saya akan pilih line. Nah, saya akan pilih endpoint sebuah circle ini. Saya akan hubungkan ke edge sini dan saya akan hubungkan juga ke endpoint sini. Klik kanan, pilih end chain untuk memulai ulang ya. Lalu selanjutnya saya akan pilih endpoint sini. Saya akan hubungkan ke edge sini dan hubungkan ke endpoint lingkaran. Klik kanan, pilih select. Lalu selanjutnya saya akan pilih 3 point arc di sini. Saya akan pilih endpoint sini dan endpoint sini. Lalu terakhir kita klik di lingkaran ini ya. Oke, sama seperti yang tadi ya. Saya akan klik di endpoint ini, klik juga di endpoint ini dan pilih lingkarannya. Klik kanan, pilih select. Selanjutnya saya akan ubah lagi view-nya ke isometri. Nah, di sini saya akan pergi ke fitur, pilih extrude boss untuk mengubah sketsa yang tadi kita buat itu menjadi model 3 dimensi ya. Nah, untuk direction 1-nya ya, saya akan pilih up to vertex ya. Lalu saya akan pilih expand di sini. Dan saya akan pilih sketsa pertama yang kita buat ya. Klik kanan di sini, pilih show ya. Lalu selanjutnya saya akan pilih vertex yang ini ya. Vertex yang saya buat menjadi dimension D ya. Oke, di sini nggak terlihat ya. Jadi saya akan klik lagi up to vertex. Nah, untuk vertexnya saya akan pilih sketsa ini ya. Vertex dari sketsa yang dimension D ini gitu ya. Oke, selanjutnya pilih OK. Nah, selanjutnya terakhir ya, saya akan berikan lubang di sini di face ini. Saya akan klik face ini, pilih sketch. Nah, untuk sketsanya karena sudah tidak diperlukan ya, saya akan hide lagi. Klik kanan di sini, pilih hide. Lalu selanjutnya saya akan membuat sebuah lubang di sini M4 ya. Saya akan pilih circle. Saya akan mulai dari titik origin sini. Klik kanan, pilih select. Nah, pilih smart dimension. Saya akan berikan ukuran di sini sama dengan global variable f ya. Lalu untuk D sininya ya, untuk D satunya saya akan ubah menjadi M ataupun metrik ya, metrik
node ya, metric node. Pilih OK. Selanjutnya saya akan buat sebuah lubang ya ke sini. Saya akan pergi ke fitur, pilih extrude cut. Lalu saya akan expand di sini menjadi up to surface. Saya akan pilih face ini. Pilih OK. Nah, di sini sudah terlihat ya untuk lubangnya. Nah, selanjutnya sebelum saya menggambarkan ataupun memasukkan fitur thread ya, saya akan membuat sebuah ini dulu ya, sebuah tambahan konfigurasi ya. Jadi saya akan pilih insert di sini. Lalu selanjutnya saya akan pergi ke tables. Ya, lalu pilih Excel Design Table. Nah, di sini ada beberapa pilihan untuk source-nya ya. Pertama blank ya. Kalau blank kan kita mulai memasukkan data itu dari nol. Lalu selanjutnya ada autocreate. Jadi ketika kita pilih autocreate itu akan memunculkan beberapa dimension ini ya. Lalu kita bisa pilih ataupun seleksi yang akan kita ubah-ubah ukurannya gitu ya. Nah, terus yang ketiga ada from file. Kalau from file itu kita memiliki file yang ditunjukkan untuk model yang kita buat gitu ya. Jadi saya akan pilih autocreate, pilih OK. Nah, di sini yang akan saya ubah, karena untuk dimensi yang lain selain dimensi metrik itu kan sama ya. Jadi saya akan masukkan metric node ya untuk perubahan-perubahan ukuran lainnya. Lalu pilih OK. Itu ya. Nah, untuk default ya saya akan ganti namanya menjadi T-node ya. M4 gitu aja ya. T-node M4. Lalu untuk bawahnya saya akan ganti menjadi T-node M5 gitu ya. Oke, selanjutnya untuk F4-nya untuk F-nya saya akan ubah menjadi 5. Oke. Untuk yang lain saya akan biarkan ya. Saya akan klik sembarang di sini. Nah, sehingga T-node M4 dan M5 gitu ya. Pilih OK. Nah, selanjutnya saya akan periksa untuk configuration manager di sini. Nah, di sini sudah ditambahkan ya. Ini M4, ini M5 ya. Untuk lubangnya agak sedikit besar gitu ya. Nah, untuk default saya akan hapus. Tekan Del pada keyboard, lalu pilih yes. Nah, selanjutnya saya akan mulai dari M4 sini. Ya, saya akan mulai memuat sebuah ulir ya. Tetapi saya nggak akan membuat sebuah ulirnya secara langsung ya. Jadi saya akan manfaatin fitur Hole Wizard. Selanjutnya saya akan expand di Hole Wizard sini ya. Saya akan pilih thread. Pilih OK. Nah, untuk thread lokasinya saya akan pilih edge ini. Oke, selanjutnya saya akan biarkan untuk pengaturan thread lokasi yang lain. Saya akan beralih ke end condition. Jadi saya akan pilih up to selection. Jadi saya akan pilih face ini. Lalu selanjutnya, nah ini kan masih lebihan ya. Nanti kita atur lagi. Untuk metrik ataupun spesifikasinya, di sini saya akan memakai metric tab. Ya. Untuk size-nya M4 kali 07 ya, sama M4 kali 07. Selanjutnya saya akan pilih extrude thread. Ya. Kalau tadi kan extrude cut ya, memotong sebuah face-nya. Kalau ini extrude thread. Jadi kalau untuk extrude tadi itu menambahkan sebuah mesh body ya.
Kalau cut itu memotong mesh body gitu ya. Saya akan pilih extrude thread ya. Lalu selanjutnya saya akan centang mirror di sini. Ya. Maka di sini akan terlihat ya, profilnya itu berada di luar sini ya. Berbeda kalau kita uncentang mirror profilnya itu akan berada di dalam gitu ya. Saya akan klik mirror profile. Nah, untuk mirror profilnya saya akan biarkan untuk horizontal. Lalu untuk lokasinya juga saya akan biarkan. Nah, untuk trade optionnya saya akan pilih right hand ya. Lalu untuk pilihan untuk trade optionnya saya akan pilih trim width and face. Maka face yang berlebihan itu akan terpotong gitu ya. Oke, selanjutnya saya sudah selesai untuk pembuatan trade-nya. Saya akan pilih oke. Selanjutnya saya akan pergi ke fitur manager. Di sini saya akan lihat untuk M5-nya. Maka di sini terlihat ya untuk perubahannya. Yang ini masih polos, rebuild. Yang ini sudah ada trade-nya gitu ya. Oke, saya akan membuat trade M5-nya di sini. Caranya sama seperti yang tadi ya. Saya akan expand di sini, pilih trade. Lalu saya akan masukkan lokasinya itu edge ini. Selanjutnya untuk yang lainnya saya akan biarkan. Lalu untuk conditionnya up to selection saya akan pilih di sini. Nah, untuk metric tab-nya saya akan ganti menjadi M5. Oke, selanjutnya saya akan pilih extrude thread, pilih mirror profile. Lalu untuk trade optionnya pilih trim width and face. Oke, lalu pilih oke. Nah, maka di sini terlihat ya untuk trade-nya. Nah, saya akan kembalikan ke configuration manager di sini. Kita bisa lihat untuk beberapa opsional gitu ya. Oke. Ini sudah pas ya, sudah hampir mirip lah seperti aslinya gitu kan. Oke, selanjutnya saya akan simpan dulu untuk filenya. Saya akan memberikan nama tnode ya, M4 dan M5 ya, pilih save. Nah, sebenarnya nih dari sini teman-teman bisa ubah-ubah ya untuk tiap-tiap ukurannya. Jadi kalau teman-teman rencananya mau ubah untuk ukurannya, teman-teman bisa ubah dari equation ya. Jadi di sini sudah ada beberapa keterangan, teman-teman bisa langsung ubah nilainya dari sini gitu ya. Oke, selanjutnya saya akan coba di assembly ya. Ini kan tadi sudah saya save. Saya akan close dulu. Saya akan coba buka di assembly. Saya akan pilih tnode M4 dan M5. Saya akan klik di sini untuk M5. Lalu saya akan insert lagi, pilih M4 ya. Di sini saya akan expand di configuration, saya akan klik di M4, lalu klik di sini. Maka di sini sudah terlihat ya untuk tnode-nya. Oke, mungkin itu aja ya untuk video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.